Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Risa Lailatul Qurania, mahasiswi semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu penjajahan di Indonesia. Terdapat dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat. Yang pertama faktor eksternal, yaitu berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa. Kemudian munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Dan semangat Reconquista, serta adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Kemudian faktor internal, yaitu terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing. Dan penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat, serta kondisi penduduk Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia meraih kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Namun, sebelum abad ke-20, sebetulnya sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk terlepas dari kekuasaan penjajahan. Hanya saja perlawanan yang dilakukan belum bersifat nasional, melainkan perlawanan lokal. Kemudian semangat kebangsaan. Peraturan tanam paksa atau Kalterstelsel oleh Van den Bosch pada tahun 1828 yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Peraturan tanam paksa ini dalam praktiknya ternyata banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Kemudian muncul suara-suara simpatik yang ingin membela rakyat di Nusantara. Pada akhirnya, pemerintah Belanda menjalankan politik balas budi, yaitu yang terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi. Namun, hal itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan AK Pringgodikdo pada tahun 1991 membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yakni yang pertama pergerakan politik, kedua pergerakan serikat sekerja, ketiga pergerakan keagamaan, keempat pergerakan wanita, dan yang kelima pergerakan pemuda. 5 dimensi ini adalah pergerakan pada masa penjajahan Belanda dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama masa 1908 sampai masa 1920. Kemudian masa yang kedua yaitu 1920 sampai 1930. Dan ketiga masa pada 1930 sampai 1942. Kemudian ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi, yaitu ada krisis yang bersifat multidimensi, krisis kepercayaan, dan krisis ekonomi. Kemudian pandangan Islam tentang penjajahan. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pergerakan yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Kemudian yang terakhir ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa. Maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Yang ketiga, membudayakan syura atau musyawarah. Yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Dan yang terakhir, menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.